Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Mbak Suheni dan saya sendiri Rizky Deluha Muri Putra Febrianto. Kami dari Teknik Elektro kelas A dan kelas B. Di sini kami akan mempresentasikan tugas arsitektur komputer yang bertemakan rangkaian elektronik bekerja untuk sistem logik pada komputer. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Suheni. Silakan Mbak Suheni. Oke, terima kasih. Jadi, saya akan membahas tentang apa sih rangkaian elektronika itu. Jadi, rangkaian elektronika itu yaitu suatu komponen atau elektronika yang bekerja sama untuk membangun suatu sistem atau alat yang dapat diselesaikan fungsi atau tugas yang tertentu. Atau biasanya yaitu alur listrik untuk suplai energi yang bisa didapatkan dengan berbagai cara. Contohnya misal yaitu energi yang didapatkan secara langsung dari sumber listrik maupun yang digunakan alat satu daya. Dengan alur listrik ini perangkat elektronika akan dapat beroperasi dengan fungsinya. Dan yang selanjutnya atau next yaitu bab apa saja jenis komponen elektronika. Jenis komponen elektronika itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama resistor, yang kedua kapasitor, yang ketiga induktor, yang keempat transistor, yang kelima dioda, yang keenam integrated circuit atau IC. Yang pertama resistor. Resistor adalah komponen elektronik yang biasanya digunakan untuk mengatur alur listrik dalam suatu rangkaian elektronik. Biasanya resistor ini memiliki daya tarik yang biasanya digunakan untuk mengatur arus listrik. Dan daya tarik ini resistor ini biasanya ditentukan oleh bahan yang digunakan. Yang kedua, kapasitor. Kapasitor ini memiliki komponen elektronik yang digunakan untuk elektrisitas listrik. Kapasitor ini memiliki daya simpan digunakan untuk menyimpan elektrisitas listrik. Atau daya simpan kapasitor ditentukan oleh jenis bahan yang digunakan. Dan yang ketiga yaitu induktor. Induktor adalah komponen elektronik yang digunakan untuk menyimpan elektrisitas listrik dalam berbagai bentuk medan magnet. Induktor ini memiliki daya simpan yang biasanya digunakan untuk menyimpan elektrisitas listrik. Daya simpan yang biasanya digunakan untuk menyimpan elektrisitas listrik atau daya simpan induktor yang biasanya digunakan oleh jenis bahan yang digunakan. Yang ketiga yaitu transistor. Transistor adalah komponen elektronik yang digunakan untuk mengubah atau mengalur listrik. Transistor ini memiliki 3 terminal yaitu anode, katode, dan emitter. Transistor ini dapat digunakan sebagai amplifier atau untuk mengubah tingkatan sinyal. Transistor ini memiliki switch atau biasanya untuk mengontrol aliran atau biasanya ini transistor memiliki sebagai switch. Transistor ini dapat digunakan sebagai amplifier atau untuk mengubah tingkatan sinyal, atau biasanya digunakan sebagai switch atau untuk mengontrol aliran arus listrik. Dan yang kelima yaitu dioda.
Dioda adalah komponen elektronik yang digunakan untuk mengatur aliran alur listrik dalam arah tertentu. Biasanya dioda ini memiliki dua terminal, yaitu biasanya disebut dengan anode dan kanode. Dioda ini hanya dapat memperbolehkan alur listrik atau dalam arah dari anode ke kanode. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu integral switch atau IC. IC adalah komponen elektronik yang terdiri dari banyak komponen elektronik yang biasanya terintegrasi dalam satu kemasan. IC ini digunakan untuk mengatur alur listrik atau biasanya tegangan dalam rangkaian elektronik. IC ini dapat berupa chip yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi. Contoh yaitu pengontrol elektronik, komputer, atau biasanya perangkat lunak. Dan selanjutnya yaitu apa saja fungsi rangkaian itu. Yaitu yang pertama fungsinya 1. Penguatan, kedua pengarahan, ketiga pembangkitan, keempat pengontrolan, dan kelima mengkonveksi. Dan fungsi-fungsi ini memiliki fungsi yang pertama 1. Penguatan. Penguatan ini dalam rangkaian elektronika biasanya berfungsi untuk penguatan. Contohnya yaitu alat-alat elektronik yang berguna untuk menguatkan arus pada input. Dari proses penguatan arus nantinya akan dapat menghasilkan tegangan output yang lebih besar. Contohnya yaitu perangkat elektronik yang bekerja dengan sistem tersebut, dengan sistem penguatan arus. Sebenarnya mudah ditemukan di sekitar. Contohnya dalam kehidupan itu bekerja dengan sistem. Itu contohnya amplifier, penguatan sinyal, penguatan tekanan. Dan yang kedua yaitu pengarah. Pengarah yaitu alat-alat elektronik yang berfungsi sebagai pengarah. Contohnya power supply. Jadi power supply ini berfungsi untuk menyearah tegangan arus listrik. Jadi contoh dari power supply ini untuk menyearah arus listrik menjadi DC. Dan yang ketiga yaitu pembangkitan. Pembangkitan ini berfungsi untuk pembangkitan atau pembangkit berfungsi untuk membangun sinyal dengan frekuensi tertentu berdasarkan sistemnya. Contoh dari pembangkitan yang pertama yaitu timer, rangkaian radio, konvektor, counter, dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu pengontrol. Pengontrol berfungsi untuk mengendalikan beberapa instrumen sehingga sesuai dengan sistem yang akan kita buat. Contoh dari pengontrol yaitu seperti remote control, pengendalian kecepatan, dan sebagainya. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu mengkonveksi. Mengkonveksi ini berfungsi untuk membangun energi yang menjadi berbentuk dengan energi lainnya. Atau bisa juga konveksi ini menjadi perubahan tegangan yang menjadi bentuk lainnya. Konveksi dalam dunia kelistrikan juga terbilang sangat banyak jenisnya. Contohnya yaitu dalam konveksi listrik yang pertama cahaya, yang kedua sinyal suara menjadi listrik, yang ketiga
konveksi suhu menjadi hambatan listrik, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Terima kasih untuk Mbak Suheni. Di sini saya akan melanjutkan presentasi apa saja prinsip-prinsip dasar elektronika dan logika digital. Berikut prinsip-prinsip dasar elektronika dan logika digital terbagi atas 3 jenis, yaitu yang pertama rangkaian kombinasional, yang kedua ada rangkaian sekuensial, dan yang ketiga ada pemrograman chip. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang rangkaian kombinasional. Rangkaian kombinasional adalah jenis rangkaian logika digital yang tidak memiliki memori dan outputnya hanya bergantung pada kombinasi input yang diberikan pada saat itu. Berbeda dengan rangkaian logika sekuensial yang outputnya juga memperhitungkan input sebelumnya dan memiliki bentuk memori, rangkaian kombinasional hanya menghasilkan output berdasarkan fungsi logika dari status arus inputnya pada waktu tertentu. Berikut adalah beberapa karakteristik penting dari rangkaian kombinasional. Yang pertama, tidak ada memori. Rangkaian kombinasional tidak menyimpan informasi tentang keadaan sebelumnya. Setiap perubahan pada sinyal input akan segera berpengaruh pada output tanpa adanya umpan balik. Yang kedua, output bergantung pada kombinasi input. Output rangkaian kombinasional ditentukan oleh fungsi logika dari kombinasi inputnya pada saat itu. Jadi, output hanya bergantung pada input yang ada saat ini. Yang ketiga, gerbang logika dasar. Rangkaian kombinasional dibuat dari gerbang logika dasar seperti NAND, NOR, atau NOT. Gerbang-gerbang ini digabungkan atau dihubungkan bersama untuk membentuk rangkaian logika yang lebih kompleks. Untuk contoh rangkaian kombinasional, ini ada komparator. Rangkaian komparator adalah jenis rangkaian kombinasional yang memiliki fungsi utama untuk membandingkan dua data analog. Yang kedua, ada rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial adalah jenis rangkaian logika yang outputnya dipengaruhi oleh input saat ini dan output sebelumnya. Dalam rangkaian sekuensial, keadaan keluaran tidak hanya ditentukan oleh keadaan masukan pada saat itu, tetapi juga bergantung pada keadaan keluaran sebelumnya. Dengan kata lain, rangkaian sekuensial bekerja berdasarkan urutan waktu. Beberapa ciri khas dari sistem rangkaian logika sekuensial meliputi: yang pertama, jalur umpan balik. Rangkaian sekuensial memiliki jalur umpan balik atau feedback di dalamnya. Hal ini memungkinkan rangkaian untuk menyimpan informasi atau memori tentang keadaan sebelumnya. Yang kedua ada penggunaan latch dan flip-flop. Rangkaian dasar yang digunakan untuk membentuk rangkaian logika sekuensial adalah latch dan flip-flop. Perbedaan antara keduanya terletak pada masukan clock. Flip-flop dilengkapi dengan masukan clock, sedangkan latch tidak. Flip-flop hanya akan beroperasi pada saat terjadi transisi pulsa clock dari tinggi ke rendah atau sebaliknya, tergantung pada jenis clock yang digunakan. Untuk contoh rangkaian sekuensial, di sini ada rangkaian flip-flop, adalah jenis rangkaian logika yang memiliki kemampuan untuk menyimpan suatu kondisi dan dapat diubah sesuai dengan inputan atau sinyal kontrol yang diberikan kepadanya. Rangkaian ini biasanya digunakan dalam sistem memori elektronik dan merupakan elemen dasar dalam jenis rangkaian digital. Yang berikutnya atau yang terakhir ada pemrograman chip. Pemrograman chip mengacu pada proses menulis kode atau instruksi yang memungkinkan chip komputer untuk melakukan tindakan tertentu. Untuk definisi umumnya, chip dalam konteks ini mengacu pada komponen semikonduktor yang terdapat dalam perangkat elektronik seperti microcontroller atau sirkuit terintegrasi atau IC. Yang kedua, ada pemrograman chip, melibatkan memberikan instruksi kepada chip agar dapat beroperasi sesuai dengan kebutuhan. Untuk bahasa pemrogramannya ada 3 jenis. Yang pertama C++,
Bahasa pemrograman yang kuat dan sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Yang kedua ada Python, bahasa pemrograman yang mudah dipelajari dan sering digunakan untuk pemrograman microcontroller. Yang ketiga ada bahasa C, bahasa pemrograman yang efisien dan banyak digunakan dalam pemrograman perangkat keras. Untuk proses pemrogramannya di sini terbagi atas 3 step atau 3 langkah. Yang pertama instruksi yang diikuti oleh chip komputer disebut pemrograman. Yang kedua, bahasa pemrograman digunakan untuk mengajarkan komputer bagaimana harus berperilaku. Yang ketiga, chip komputer akan menerjemahkan bahasa pemrograman menjadi tindakan konkret, seperti mengendalikan perangkat keras atau memproses data. Contoh penggunaannya ada Arduino, menggunakan microcontroller atau chip yang dapat diprogram dengan bahasa pemrograman tertentu. Microcontroller ini bertindak sebagai otak dari Arduino dan mengatur output berdasarkan input yang diberikan. Untuk contoh pemrograman chip sudah saya bahas sebelumnya. Di sini ada pemrograman bahasa C dan pemrograman bahasa assembly. Slide berikutnya ada apa rangkaian elektronik bekerja untuk sistem logik pada komputer. Sistem logik pada komputer menggunakan rangkaian elektronik untuk mengendalikan dan mengatur data yang dikirim ke dan dari komputer. Rangkaian elektronik ini membantu dalam mengubah data digital menjadi data analog dan sebaliknya, serta mengatur aliran data dalam sistem komputer. Rangkaian elektronik, untuk pengertiannya, adalah instalasi yang terdiri dari beberapa komponen elektronik yang saling berhubungan. Rangkaian ini membentuk fungsi tertentu dan terbagi atas 3 jenis. Yang pertama analog, yang kedua digital, dan yang ketiga adalah campuran. Untuk beroperasi, rangkaian elektronik membutuhkan suplai energi yang biasanya diperoleh dari sumber arus listrik. Untuk fungsi rangkaian elektronik sendiri, ada 5 jenis. Yang pertama penguat, yang kedua penyearah, yang ketiga pembangkitan, yang keempat pengontrol, dan yang kelima ada mengkonversi. Jenis-jenis rangkaian elektronik sendiri ada rangkaian elektronika analog, menggunakan sinyal kontinu dan memiliki rentang nilai yang tak terbatas. Yang kedua ada rangkaian elektronika digital, menggunakan sinyal diskret 0 dan 1 dan banyak digunakan dalam komputer. Yang ketiga ada rangkaian campuran, kombinasi dari analog dan digital. Contoh rangkaian elektronik, beberapa contoh rangkaian elektronik meliputi gerbang logika, microcontroller, dan IC. IC adalah komponen yang mengandung banyak gerbang logika dan digunakan untuk mengendalikan rangkaian elektronik secara efisien. Untuk kesimpulannya adalah rangkaian elektronik digunakan untuk mengatur dan mengendalikan aliran arus listrik dan tegangan dalam sistem komputer. Rangkaian elektronik ini terdiri dari beberapa bagian komponen elektronik yang saling terhubung seperti resistor, kapasitor, induktor, transistor, dioda, dan IC atau integrated circuit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.